desa penyangga itu yang berbatasan langsung ada 38 desa. Nah, desa dengan hutan itu ada parit atau kanal. Parit ini selebar 3 meter, dalamnya 3 meter. Satu fungsinya biar gajah liar nggak bisa lewat ke sini. Nah, kanal ini dibangun tahun 1997, masyarakat swadaya memanggil alat berat terus iuran untuk membuat parit ini. Nah, gajah nggak bisa lewat kalau pas bagian darat. Nah, gajah liar sekarang lewatnya pas bagian rawa. Karena Waikabas itu kan hutan dataran rendah, banyak rawa-rawa, lewatnya pas bagian rawa. Nah, dari sini itu arah sana 300 meter ada rawa, terus arah ke sana sekitar 300 meter juga ada rawa. Nah, itu jalur aktif perlintasan gajah liar. Batasan desa dengan hutan Taman Nasional Waikabas dibikin parit. Sudah ada semua. Sudah ada. Karena Masyarakat. kalau tahun 19, kalau sebelumnya zaman dulu itu di sini tanamannya jagung, padi. Nah, itu favoritnya gajah. Nah, itu udah lama, masyarakat sekitar tahun 1997 itu tanamannya. Berapa meter yang dibuat swadaya masyarakat? Dulu swadaya itu ada 3 desa. Desa Laban Ratu 9, Laban Ratu 6 dan Laban Ratu 7. Jadi gajah itu akan setiap malam akan datang memburu sumber wanginya dari bunga jagung itu tadi. Enggak, kalau jeruk, tanaman singkong itu tidak memancing. Nah, ini contoh perkebunan tanaman singkong. Nah, tanaman singkong ini tidak bisa dikonsumsi. Maksudnya kalau panen terus digoreng atau direbus, kalau dimakan itu beracun. Bisa mual-mual, bisa muntah, pusing. Nah, masyarakat mengganti tanamannya tanaman singkong. Nah, petani menanam singkong ini dijual ke pabrik. Kalau jagung itu mengundang kedatangan gajah. Kalau tanaman jagung setiap malam dia akan datang. Nah, tapi kalau gajah itu melintas ke sini, pas yang dia lewati pasti dicabut, dicicipi. Tidak bisa lewat pas bagian darat, akan tapi ini di sini pas bagian ini mulai agak longsor. Nah, tanahnya agak landai jaga di sini. Oh, setiap ada bekas longsoran kayak seperti itu dibuatkan pos ya? Ya, ini sebenarnya dulunya tidak ada bekas longsoran. Ini longsor dulu tuh kena babi hutan. Jadi kalau babi hutan bisa lewat di sini, dia bisa merosot terus naik karena kukunya tajam. Jadi dia bisa naik. Terus sekarang kita untuk menjumpai babi hutan susah karena dulunya banyak. Nah, ini kan landai. Nah, ditakutin gajah liar itu bisa nyebrang ke sini karena tanahnya landai. Nah, kita sudah sampai di bagian rawa nih. Bagian rawa ini jalur aktif perlintasan gajah liar. Kalau yang pas bagian darat sana tadi nggak bisa. Nah, kalau pas bagian rawa kan karena tanah rawa itu kan lembek, jadi dia bisanya nih. Dulunya perlintasannya di sini, sama masyarakat dipasang drum putar. Tapi terus gajah geser, ya ini drum putar. Dulunya jalurnya sebelah sini, pas di sini. Terus dipasang drum, gajah pun pindah jalurnya, pindah sebelah sini. Pos ya, ini pos swadaya, kemudian ada juga yang kita dapat donatur. Nah, ini pas bagian rawa yang efektif sebenarnya dibangun ini seperti ini apa namanya, beton tembok. Nah, kalau ini kan nggak longsor, gajah nggak bisa lewat kalau yang seperti ini kan, tapi biayanya sangat mahal, jadi nggak mampu untuk membuat tanggul seperti ini dari beton. Bulan puasa kemarin sekitar 3 minggu yang lalu dia lewat ke sini. Karena sebenarnya kan gajah liar itu sekarang sudah terbantu kita dengan adanya pemasangan GPS kolar di gajah itu, di gajah liar. Nah, tapi yang dipasang GPS kolar itu kan hanya di pemimpinnya gajah aja. Gajah itu kan berkelompok 15, ada yang 30 kelompoknya, ada yang 40. Nah, itu mereka Pantau ya? masih terpantau. Tapi ya itu karena gajah itu tadi
pinter, mungkin dia sudah tahu diawasi, kok kemana-mana diawasi, akhirnya dia memecahkan grup. Di sini lepas juga. Ini jadi TF, kegiatan TFCA juga. Ya, ini drum putar yang masih aktif. Jadi pas di as sana di tiang itu dipasang kelaher, terus dia bisa berputar. Nah, ini jalur aktif perlintasan gajah liar, sama masyarakat dipasang drum. Jadi insting gajah liar itu ketika perlintasannya ada yang menghalangi, dia pegang pakai belalainya, ditarik muter. Terus ini dibikin runcing. Nah, harapannya ketika gajah itu mau numbur nggak berani lah, karena ini runcing. Tapi yang drum putar sebelah sana dilepas pas ininya, dilepas. Terus ada juga yang bikin jalur sebelahnya. Nah, sebelum kan ini kan parit nih, parit ini dibangun 1997. Kalau yang pas bagian rawa dia bisa lewat, pas bagian darat nggak bisa lewat. Nah, sebelum ada kanal, gajah itu dari mana aja dia masuk ke desa, nggak ada pembatasnya sama sekali. Nah, tahun 1992 itu pernah dipasang setrum tenaga surya. Jadi kabel itu ada 2, sekitar tinggi 1,5 meter atau 2 meter. Kebokan pohon di sebelahnya, pohonnya ditumbur, ngambrukin kabel, putus dan bisa lewat. Jadi udah nggak efektif, setrumnya akhirnya kabelnya diambilin. Mau nyebrang dulu kameramen atau dari sini ngesutnya? Kita nyebrang sini ya? Iya, nyebrang. Kameramen mau nyebrang dari sini. Oke. Konservasi Hutan Taman Nasional Waikambas. Ini pas perbatasan ini ya. Iya, iya. Nah, ini tumbuhan ini favorit, biasanya makanan rusa ini. Ini rasanya asem. Namanya apa kalau di sini? Eh, Orang sini. belum tahu saya Molan. Tapi ini rasanya enak, asem. Kalau mau cobain boleh. Ya, aku kasih tahu namanya ya. Ini dulu bukan hutan sini, bukan ya? Iya, dulunya. Gajahnya nih, gajah itu sebelum masuk ke desa ini bekas perlintasannya. Ini bukan jalan ini nggak dibuat sama manusia kan, tapi gajah itu kan berkelompok 15 sampai 20 sampai 40, dia kalau jalan di hutan berbaris. Ini sampai membentuk seperti jalan setapak. Terus ketika di pohon-pohon dia badannya gatel, nah untuk nggarukin badannya dia ditempel-tempelin di pohon, digosok-gosok di pohon. Bekas lumpur-lumpurnya masih nempel. Bekas ya gajah liar ya. Nah, dia jalur ini bukan jalur bikinan di sini. Nah, ini kan udah bagian rawa nih. Nah, udah bagian rawa, dia udah ngintai ada manusia apa enggak di pas pos-pos jaga itu tadi. Kalau pas di pos jaga nggak ada manusia, dia akan nyebrang. Pohon-pohonnya kecil-kecil ya. Itu hutan kok pohonnya kecil, karena dulunya sempat jadi desa di sini. Bukan desa sebenarnya. Dari zaman Belanda, ini kawasan ini sudah dicanangkan sebagai hutan suaka alam. Nah, kan tapi masyarakat yang program transmigrasi, mereka merambah ke sini. Di Waikambas bagian selatan itu kan ada desa Braja Asri, Braja Yakti, Harjosari, Braja Kencana. Itu program transmigrasi sekitar tahun 1957. Nah, mereka cerita orang tua itu setelah tahun 1980, sekitar tahun 1980, masyarakat yang ada di dalam sini
oleh pemerintah saat itu direlokasi, dikeluarkan dari dalam hutan sini. Karena memang dari zaman Belanda areal sini sudah dicanangkan sebagai hutan suaka alam. Iya Pak. Ya karena dulunya sering terganggu juga tanaman pohon di sini. Kalau ini endemik waikambas, selain sono keling memang dulunya program penanaman itu ada laban, terus ada 3 urat, ada mentru atau puspa. Trekking ini kita dari desa tadi, dari desa, dari tempat budidaya lebah atau dari rumah konservasi sekitar 1,5 km. Itu udah sekitar 2 minggu yang lalu. Ini tembusnya di sana kantor seksi belakang. Satu-satu nyebrangnya. Aman. Enggak, maksudnya kamera ini jangan dibuka. Sepatumu tinggal mbak sing bener. Wis to, manut aku. Nyeker ngono. Ganti rebung. Sekarang berada di restorasi Rawakidang. Restorasi Rawakidang ini lokasinya di Resort Margahayu, Seksi 3 Kuala Penet, Taman Nasional Waikambas. Nah, zonanya zona rehabilitasi. Jadi yang berkegiatan di sini itu kelompok masyarakat, nama kelompoknya kelompok tani hutan. Nah, kelompok tani hutan yang dari masyarakat itu mempunyai perjanjian kerjasama dengan Taman Nasional Waikambas untuk pemulihan ekosistem. Kontraknya selama 5 tahun. Nah, kegiatan teman-teman di masyarakat di sini untuk pemulihan ekosistem, nah, penanaman pohon yang ditanam itu pohon yang disukai oleh badak. Jadi di sini pekayan pakan badak. Kita bisa lihat foto-foto kegiatan kita di restorasi Rawakidang. Kita mulai dari tahun 2020. Jadi di sini dulunya itu padang ilalang. Jadi padang ilalang setiap tahun terjadi kebakaran sehingga tidak ada pohon besar. Nah, teman-teman dari masyarakat ber-PKS dengan Taman Nasional Waikambas untuk pemulihan ekosistem, penanaman pohon. Ini dimulai tahun 2020 dan 2024. Ini foto-fotonya itu tahun 2023 seperti ini. Ini atas bawah, ini before afternya. Nah, karena dulunya di sini terjadi kebakaran setiap tahunnya, sehingga nggak ada pohon besar. Nah, itu terjadi kebakaran itu diduga disengaja dibakar oleh oknum pemburu. Nah, mereka itu oknum pemburu, oknum masyarakat yang berburu di sini membakar ilalang, kemudian ilalang terbakar, numbuh ilalang baru, ilalang muda. Nah, rusa itu akan berkumpul di situ. Pemburu itu akan lebih mudah untuk berburu. Nah, alhamdulillah setelah ada kegiatan masyarakat di sini semenjak tahun 2020 sampai sekarang di sekitaran sini tidak terjadi kebakaran. Iya, dibakar. Nah, yang kita tanam di sini sudah 50 jenis lebih jenis pohon yang ditanam di sini yang disukai sama badak dan endemik waikambas. Kita bisa lihat yang sudah ditanam ini favorit badak. Ini favorit badak. Namanya kalau bahasa Jawa karet kebo atau
biasanya kami ngasih nama ini arah lebar. Teman-teman ketika mau nanam atau memanggil pohon ini arah lebar, bahasa ilmiahnya Ficus elastica. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang disukai sama badak ketika kita potek daunnya akan keluar getah putih. Nah, ini getah putih. Ini ciri-ciri favorit badak. Tetapi favorit badak itu disukai juga sama satwa lain yang ada di dalam Taman Nasional Waikambas. Tanyakan netes. Seperti rusa, kijang, terus gajah itu kalau udah sampai ke sini ya dicabutin namanya, dimakan. Nah kan, tapi karena memang teman-teman di sini kegiatannya untuk pemulihan sistem dan dimakan sama gajah, ya biarin, karena gajah itu memang dia tinggalnya di sini. Ketika dicabut sama gajah ya kita tanami lagi. Nah, selain ini Ficus elastica, pulai ini juga favorit badak. Ini pulai ini juga bergetah putih. Ini favorit. Itu ada tanaman karet. Memang peralihan, dulunya masyarakat nanam jagung atau padi, terus diganti tanaman karet, terus singkong racun. Nah ini beda sama karet ini. Kalau ini di desa itu apa? Karet itu bahasa ilmiahnya apa, lupa saya. Nah kalau karet-karet yang dibudidaya di desa itu bukan endemik Indonesia. Itu tanaman bawaan zaman. Nah ini yang ini jenis Ficus juga, Ficus atau luwingan merah. Bahasa lokalnya luwingan. Luwingan jenisnya ada banyak. Ada yang luwingan hijau, ini luwingan merah. Buahnya warnanya merah. Nah ini favoritnya badak dan juga favoritnya gajah juga. Ini tadinya di sini banyak, sudah besar-besar pohonnya. Ini sama gajah dicabutin, dimakan pohonnya. Nggak paham ya buahnya bisa dimakan apa enggak. Ini sih dimakan sama burung juga sih, dimakan sama hewan. Biasanya kalau buah-buahan yang dimakan sama burung itu bisa dimakan sama manusia juga. Ya kan ada biji. Ini favoritnya badak juga. Nah ini bekas kegiatan dulu kita, tungku kita. Ini tungku ini hancur diinjek sama gajah. Ini juga dipotong sama gajah. Ini dulunya kita di sini campnya, awal kita berkegiatan di sini membuat gubuk dari bambu. Bambunya kita bawa dari desa, terus kita bikin gubuk penanaman. Kita pulang balik ke sini, gubuknya dirobohin sama gajah liar. Terus tungku ini tempat untuk alat untuk memasak, diinjek-injek juga sama gajah. Akhirnya kita mendapatkan ada donor, ada donatur untuk membangun camp ini. Kita bangun camp itu di tahun 2020 di bulan Juni. Akhirnya kita jaga 24 jam di sini. Pemupukan masih di areal. Nanti sore hari dia akan istirahat di sini, malam hari dijaga di sini. Di stay di sini 24 jam, siang hari untuk perawatan tanaman, malam harinya kita jaga fasilitas. Dan di sekitaran sini ada juga tanaman endemik Waikambas, kantong semar. Apakah berminat? Nanti kita mau lihat, nggak jauh sih, sekitar buahnya ada kembang. Sangat kelihatan. Dia berat, ada airnya di sini. Kantung. Ini kecil nih, masih kecil. Ini gantung ya. Ini tumbuhan karnivora ya. Dia memakan serangga gitu. Jadi tumbuhan ini, kantong semar ini dia numbuh kalau dikeluarin biasanya serangga yang udah masuk, bangkai serangga banyak di dalam sini. Tuh bangkai serangga ini.